Jakarta, kita telah menetapkan sebagai salah satu hasil konferensi besar itu suatu skema tentang sistem pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dengan skema ini kita akan membangun strategi pengembangan ke depan sedemikian rupa sehingga perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini bisa memiliki prospek pengembangan yang lebih baik dengan melakukan konsolidasi di antara semua perguruan tinggi yang ada sehingga bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu, bisa saling menopang dan berkembang bersama-sama sebagai satu kekuatan bersama yang lebih besar. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, mahasiswa dan wisudawan Unusra yang saya cintai, masa depan menjadi isu yang semakin krusial. Karena masa depan hari-hari ini datang lebih cepat daripada masa-masa sebelumnya. Dulu pada zaman saya menjadi mahasiswa, masa depan itu terasa lambat datangnya. Sehingga waktu itu kita menjadi mahasiswa dengan adem ayem, dengan tanpa ada perasaan dikejar-kejar apapun, sehingga ya tidak tergesa-gesa lulus, bahkan sampai tidak lulus beneran. Karena pada waktu itu masa depan terasa masih begitu jauh dan tidak cepat datangnya. Sampai-sampai dulu Gus Dur, Ki Abdurrahman Wahid itu mengatakan bahwa di NU ini ada 2 orang yang baru bisa lulus karo kampusnya dibakar. Yang satu adalah Saifullah Yusuf, yang satunya lagi Yahya Stakuf. Karena saking ayemnya kita waktu itu, masa depan begitu jauh dan tidak terasa segera datang. Karena apa? Perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat pada masa itu belum cukup terakselerasi, belum cukup terasa percepatannya seperti saat ini. Pada waktu saya mahasiswa dulu, ketika pertama kali mengenal komputer yang kalau dinyalakan bunyinya seperti jangkrik, dan kami masih harus menunggu bertahun-tahun sampai ada ya beberapa tahun sampai lahir komputer generasi yang lebih baru ya, yang beroperasi lebih cepat ya, dan bisa memenuhi ya, berbagai macam tugas ya, sekaligus. Dan harus menunggu cukup lama lagi untuk lahirnya komputer generasi berikutnya dan berikutnya lagi. Sekarang hari-hari ini kita menyaksikan bahwa perubahan itu berlangsung begitu cepat. Antara satu model teknologi ke model teknologi yang lebih baru, waktunya tidak sampai bertahun-tahun, mungkin hanya beberapa bulan saja.
Dan semakin besar akumulasi teknologi yang dicapai, akselerasi perubahan itu akan justru semakin cepat lagi. Maka memang masa depan itu semakin hari semakin membuat kita tergesa-gesa menyambutnya. Karena datang begitu cepat kepada kita. HP yang kita beli setahun yang lalu, hari ini sudah terasa kuno. Karena sudah lahir HP dan gadget-gadget generasi yang lebih baru. Dalam waktu berapa bulan kalau kita beli HP yang sedang menjadi tren hari ini, beberapa bulan lagi itu juga sudah menjadi kuno. Karena sudah lahir model-model lebih baru dengan teknologi yang lebih baru, dengan tawaran kinerja yang lebih baik dan seterusnya. Maka ini khususnya kepada anak-anakku para wisudawan ini, kita harus sungguh tidak terlambat, jangan sampai terlambat berpikir tentang masa depan. Kalian di wisuda hari ini sebetulnya kalian baru dibukakan jendela untuk menatap masa depan itu. Selanjutnya kalian semua harus memasuki gerbang menuju masa depan dan bergulat di dalam jalan menuju masa depan itu sendiri. Dan itu adalah jalan yang akan penuh dengan perjuangan. Karena masa depan lebih kompleks. Ya. Kalau generasi yang dulu-dulu, seperti generasi saya ini, mungkin tidak terlalu banyak yang harus kami lakukan di dalam berjuang untuk mencapai prestasi-prestasi yang besar. Karena persaingan, karena kompetisi memang tidak terlalu ketat. Dan pada generasi saya dulu, saya ini termasuk di antara anak-anak pesantren yang paling awal masuk ke perguruan tinggi untuk studi non agama. Saya dulu masuk Sospol. Ini sahabat saya, Pak Saifullah Yusuf ini dari angkatan yang sama dengan saya juga masuk Visipol juga. Dan kami ini termasuk generasi yang awal. Kakak-kakak kami itu masuknya kalau ndak syariah, tarbiyah, usuluddin. Jadi kalau sampean cari sarjana-sarjana di lingkungan dari anak-anak NU pada sebelum pertengahan 80-an itu dapatnya ya sak-sakan semua gitu. Maksudnya SAG itu, sarjana yang agak gimana itu ya, karena prodinya agama semua. Nah, kami ini termasuk yang awal-awal dari generasi di lingkungan NU, di lingkungan pesantren yang masuk ke program studi non agama. Maka kompetisi masih sangat longgar. Ini kami ini jadi jagoan tak terkalahkan selama sekian lama karena yang lain gak ada. Nah tapi kemudian ya dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi ya, semakin banyak dari kalangan Nahdlatul Ulama yang merambah dengan cepat memasuki dunia baru yang tadinya kurang dikenal. Sekarang ini kita sudah punya